Permasalahan mengenai sampah di Indonesia memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, produksi sampah per tahun 2020 diprediksi mencapai 68 juta ton. Dari jumlah tersebut, 10-15% sampah didaur ulang dan 60-70% ditimbun di TPA. Sementara itu, 15-30% sampah masih belum terkelola dan mencemari perairan. Padatnya penduduk di Indonesia juga mengakibatkan tingginya produksi sampah. Pengelolaan sampah yang belum memadai mengakibatkan banyaknya penumpukan sampah yang sangat tinggi di TPA sebagian besar kota-kota di Indonesia. Jadi, penanganan sampah di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik ya? Betul, Kevin. Akibat kurangnya penanganan sampah di Indonesia, sekitar 20 juta ton sampah mencemari lingkungan, terutama perairan. Hal ini kemudian menyebabkan banyak ikan yang mengandung mikroplastik, sehingga tidak layak konsumsi. Praktik penumpukan sampah atau open dumping di TPA juga telah banyak menimbulkan bencana, seperti longsor yang terjadi di TPA Sampah Leuwih Gajah pada tahun 2005. Kejadian ini bahkan memakan korban hingga 147 jiwa. Tidak hanya itu, berbagai dampak negatif lain bagi masyarakat yang disebabkan oleh sampah dapat berupa kontaminasi air tanah, polusi udara, hingga berbagai jenis penyakit kanker. Kalau begitu Fani, kenapa hal itu bisa terjadi di Indonesia? Sebenarnya, permasalahan seputar sampah terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan data potensi desa tahun 2018, sebanyak 55.648 desa dan kelurahan membuang sampah dengan dibakar dan ditimbun di dalam tanah. Sementara 10.117 desa dan kelurahan membuang sampahnya ke sungai. Selain itu, kita masih menganggap sampah adalah suatu produk akhir dari aktivitas manusia yang tidak bernilai atau seringkali disebut dengan linear ekonomi. Hal ini juga berkontribusi secara signifikan dalam meningkatnya produksi sampah. Dari sisi pemerintah, kurangnya kesadaran pemerintah daerah mengenai dampak sampah terhadap masyarakat dan lingkungan telah mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anggaran pengelolaan sampah, yang akhirnya berbanding lurus dengan minimnya investasi pemerintah daerah dalam kebutuhan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah. Hingga saat ini, masih banyak daerah yang menganggarkan dana pengelolaan sampahnya kurang dari 1% dari total APBD-nya. Memangnya, bagaimana seharusnya kondisi ideal untuk pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah yang ideal seharusnya bersifat ramah lingkungan. Hal ini perlu dimulai dari pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu dari masyarakat. Masyarakat perlu menerapkan gerakan 3R, yaitu mengurangi sampah atau reduce, menggunakan ulang atau reuse, dan mendaur ulang atau recycle. Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan dan menyediakan fasilitas agar masyarakat bisa melaksanakan gerakan 3R dengan konsisten. Kemudian, bagaimana solusinya untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang? Memang sih, tidak semua sampah bisa didaur ulang, tetap ada yang tersisa. Untuk sampah yang tidak dapat didaur ulang, pemerintah daerah perlu melakukan penanganan persampahan yang memadai. Penanganan tersebut meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Penanganan sampah ini tentunya juga perlu bersifat ramah lingkungan. Jadi, dalam pengelolaan sampah yang ideal, masyarakat dan pemerintah perlu bahu-membahu, mulai dari pengurangan hingga ke penanganan sampah, di mana kedua kegiatan tersebut dilakukan secara ramah lingkungan dan difasilitasi oleh pemerintah. Untuk itu juga, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah yang memadai. Kalau begitu, bagaimana upaya pemerintah supaya pengelolaan sampah menjadi lebih ideal? Sebenarnya, pemerintah sudah melakukan beberapa hal untuk mendorong terwujudnya pengelolaan sampah yang ideal. Dari sisi regulasi, pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan yang bisa dirujuk dalam melakukan pengelolaan sampah. Seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai jenis sampah, pelaksanaan pengelolaan sampah, peran pemerintah, hak dan kewajiban masyarakat, serta pengawasannya. Ada juga Perpres Nomor 97 Tahun 2017 yang menetapkan strategi dan target kebijakan pengelolaan sampah secara nasional.
Khusus untuk masa pemerintahan presiden sekarang, pemerintah juga telah memasukkan pengelolaan sampah ini menjadi salah satu agenda dalam RPJMN 2020 hingga 2024 sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur perkotaan. Kalau kita lihat di RPJMN 2020-2024, kebutuhan pembangunan infrastruktur itu kan banyak sekali. Bagaimana kalau suatu daerah mempunyai keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan terintegrasi? Jika suatu daerah mengalami keterbatasan APBD, pemerintah daerah tersebut dapat menggunakan skema KPBU. KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur. Dan sektor persampahan merupakan sektor yang dapat disediakan melalui KPBU. Perbandingan skema APBN atau APBD dengan skema KPBU adalah sebagai berikut. Dengan skema KPBU, pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan biaya konstruksi yang besar, namun perlu menganggarkan biaya tipping fee selama masa kerjasama. Pembayaran tipping fee dari Pemda tersebut akan menjadi sumber pengembalian investasi bagi swasta. Skema KPBU dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 38 tahun 2015 dan Permen Bappenas nomor 2 tahun 2020. Untuk proyek KPBU di daerah juga terdapat Permendagri nomor 96 tahun 2016. Berdasarkan regulasi di atas, skema KPBU sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Untuk sektor persampahan ini, kepala daerah yaitu gubernur atau wali kota atau bupati menjadi PJPK yang akan menandatangani perjanjian KPBU dengan swasta. Memangnya sudah ada proyek persampahan yang dilaksanakan oleh skema KPBU? Ada dong. Sudah terdapat contoh pelaksanaan proyek KPBU persampahan baik di internasional maupun dalam negeri. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa proyek KPBU persampahan, baik yang bersifat regional yang melayani beberapa kota sekaligus, seperti proyek TPPAS Legok Nangka di Jawa Barat, dan proyek TPPAS Piungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun yang hanya melayani satu kota atau kabupaten, seperti proyek KPBU TPPAS Jatibarang di Kota Semarang dan proyek KPBU TPPAS Cipecang di Kota Tangerang Selatan. Dan masih banyak lagi proyek KPBU persampahan yang sedang berproses. Susah nggak sih memproses proyek KPBU agar bisa berhasil? Sebenarnya, selama pelaksanaan tahapan KPBU dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip KPBU, seharusnya proyek KPBU dapat memperoleh respon yang positif dari investor. Pada prinsipnya, proyek KPBU harus mempunyai kesiapan proyek, kesiapan PJPK, dan kesiapan masyarakat agar bisa sukses dilelang. Ada 4 hal yang menjadi dasar kesiapan proyek, yaitu 1. Kesiapan lahan atau kejelasan jadwal dan komitmen pembebasan lahan apabila lahan belum tersedia. 2. Kepastian pengembalian investasi bagi swasta atau revenue stream. 3. Kejelasan layanan yang akan disediakan oleh swasta atau spesifikasi layanan. 4. Kejelasan penyelesaian perizinan. Untuk kesiapan PJPK, pemerintah daerah dan DPRD harus berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk menganggarkan kewajiban keuangan yang dibutuhkan di APBD. Terakhir, untuk kesiapan masyarakat, PJPK harus sudah berkomunikasi dengan masyarakat, misalnya melalui konsultasi publik, agar masyarakat dapat memberikan masukan dan turut serta dalam proyek. Seperti turut berperan dalam proses pengurangan sampah melalui gerakan 3R. Waduh, kayaknya proses KPBU cukup kompleks ya, dan butuh keahlian khusus. Bagaimana kalau pemerintah daerah ingin melaksanakan proyek KPBU, tapi tidak punya pemahaman KPBU yang cukup, atau anggaran untuk melaksanakan tahapan-tahapannya? Oh, jangan khawatir.
Kementerian Keuangan punya fasilitas yang dapat membantu Pemda dengan kondisi tersebut untuk memproses proyek KPBU. Namanya Fasilitas Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi atau lebih dikenal sebagai Project Development Facility atau PDF. Fasilitas PDF diberikan Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 Tahun 2020. Penyediaan fasilitas ini dilakukan oleh Direktorat PDPPI yang berada di bawah Ditjen PPR Kemenkeu. Pelaksanaan fasilitas PDF dibiayai sepenuhnya dari APBN. Pelaksanaan PDF ini bertujuan untuk mengintegrasikan penyediaan dukungan fiskal Kementerian Keuangan, membantu PJPK membangun dokumen proyek yang dibutuhkan dan dapat menarik minat investor, serta memastikan proyek KPBU menghasilkan layanan terstandar kepada masyarakat. Tidak hanya itu loh, Kementerian Keuangan juga menyediakan dukungan fiskal lainnya, seperti dana dukungan kelayakan atau Viability Gap Fund, atau lebih sering dikenal sebagai VGF. Fasilitas VGF ditujukan untuk membuat layanan infrastruktur di satu sisi terjangkau bagi masyarakat, dan di sisi lain layak secara keuangan bagi swasta. Fasilitas VGF diberikan dalam bentuk tunai untuk mendanai sebagian biaya konstruksi. Selain itu, untuk membuat proyek KPBU persampahan lebih diminati oleh investor atau bankable, Kementerian Keuangan juga menyediakan penjaminan infrastruktur, yang prosesnya dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Penjaminan ini meningkatkan kelayakan kredit atau creditworthiness proyek KPBU dengan menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran kompensasi keuangan kepada swasta atas risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab PJPK berdasarkan perjanjian KPBU. Selain itu, untuk sektor persampahan, ada pula dukungan lain yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, khususnya dukungan yang diatur dalam PMK nomor 26 tahun 2021. Dengan semua dukungan tersebut dan tentunya dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah termasuk DPRD, pemerintah daerah tidak perlu khawatir lagi untuk mensukseskan proyeknya. Benar sekali, cara pengelolaan sampah harus segera berubah mulai sekarang. Tidak bisa hanya dengan business as usual, tapi harus dengan pendekatan berteknologi, terintegrasi, dan ramah lingkungan, termasuk dengan menggunakan KPBU. Jika tidak, masalah persampahan pasti akan semakin sulit untuk diatasi, terutama oleh generasi yang akan datang. Apalagi, pengelolaan sampah yang baik merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan lingkungan. KPBU ternyata bisa menjadi salah satu instrumen yang menjadi solusi untuk membantu pemerintah daerah mengintegrasikan pengelolaan sampah di Indonesia ya. Tepat sekali. Untuk info lebih lanjut terkait KPBU, dapat diakses melalui kpbu.kemenkeu.go.id. Mari kita majukan berbagai infrastruktur di Indonesia dengan KPBU.